Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Atas kita hari ini, puji nama Tuhan, kita bersyukur satu minggu tidak terasa Tuhan sudah menyertai kita dan kita bisa berkumpul kembali di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita tundukkan kepala kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, Kau berikan bagi kami untuk boleh datang ke rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami untuk boleh memuji dan menyembah Engkau, agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Ambil alih seisi hati dan pikiran kami ya Bapa. Ambil alih seisi ruangan yang oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami mau masuk Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini.
Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Tolong ambil alih ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Apa yang berkata di atas setiap pujian penyembahan kami, Engkau hadir menyelimuti setiap hati kami, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka Bapa, yang mengantarkan langkah-langkah kaki mereka. Berikan menolong mereka Tuhan, untuk tetap terus memiliki kerinduan untuk datang bersekutu bersama Tuhan, menikmati bait kudus-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasih-Mu. Segala bentuk intimidasi iblis dalam bentuk apapun Tuhan, kami bersepakat, kami bersemati, kami ucap, kami teguh di dalam nama Yesus. Engkau-Nya dari tempat ini. Kami hanya mengizinkan kuasa daripada Roh Kudus bekerja atas tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Terima
bersama Tuhan, mengalir hari lepas hari dalam kehidupan kami. Dan kami memerlukan Engkau setiap hari dalam kehidupan kami. Memampukan kami melewati setiap perjalanan kehidupan kami bersama. Haleluya. Tuhan katakan bila Engkau tidak bersama aku Tuhan, aku tidak bisa melangkah.
Terima kasih. Kami percaya, kami bersyukur atas kasih karunia anugerah Tuhan sempurna atas kehidupan kami pagi menjelang siang hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus atas kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti apa maksud dan tujuan firman ini diberitakan atas kehidupan kami. Dan kami siap mengerti Tuhan. Ajari kami. Kami mau mengerti Tuhan. Berikan kami hikmat. Itu kerinduan kami. Dan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Yang berkuasa seluas-luasnya, sebebas-bebasnya adalah Roh Kudus yang manis. Berkata-kata, beracara, bertahtalah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tim. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Diberkati hari ini? Amin. Dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan pasti diberkati senantiasa. Sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini, ada satu ilustrasi yang Tuhan mau nyatakan pagi hari ini atas kehidupan kita. Pernah kita lihat dan sering kita lihat kan, baik di dalam itu biasanya datangnya pada pesta-pesta. Orang mengasihkan bunga kepada seseorang. Sering kan? Dikasih bunga. Apakah itu bunga yang bagus? Kalau dia kaya pasti bunganya yang mawar, yang mahal harganya. Tapi semua orang akan berusaha untuk memberikan mawar kepada orang. Baik itu mawar merah, mawar putih, yang penting yang harum, yang bagus, yang indah kelihatan. Ingat, hari ini saya mau berbicara tentang firman Tuhan ini berkata kemuliaan Tuhan. Jadi perikopnya hari ini adalah tentang kemuliaan Tuhan. Baik. Kalau ada pesta pasti orang memberikan kembang. Baik itu di dalam pesta pernikahan. Saya ingat dulu waktu kami mau diberkati ada kembang dipegang. Tetap ada kembang. Kenapa kembang ada di situ? Karena dia indah dan wangi adanya. Kenapa enggak yang enggak jelek-jelek? Pasti yang bagus-baguslah di dalam pesta itu. Pasti yang indah-indahlah yang di pesta itu adanya. Enggak mungkin yang jelek-jelek, enggak mungkin yang enggak bagus. Kenapa? Karena Tuhan itu maunya yang indah, yang tulus, yang taat. Keinginan Tuhan tulus, taat, indah, setia. Kemuliaan Tuhan bisa terjadi kalau ada di dalam 4 faktor ini. Indah, taat, apa? Setia. Maka daripada itu hari ini
kemuliaan Tuhan itu bisa terjadi jikalau kita taat, setia, indah, dan wangi adanya. Maka daripada itu hari ini mulai kita belajar. Kita mengintrospeksi diri kita kembali. Ya beribadah sih beribadah. Tapikah apa ada? Beribadah itu sepertinya jangan sebagai satu kewajiban. Beribadah itu adalah menyatakan kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita. Beribadah itu adalah sesuatu ucapan syukur, bukan sesuatu yang kewajiban. Kalau kewajiban salah, tidak ada upahnya. Bagaimana bisa nyata kemuliaan Tuhan atas kita kalau kita memuji Tuhan atas sesuatu kewajiban? Kayaknya ini satu keharusan deh, kalau enggak nanti begitu. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan di dalam ibadah-ibadah kita adalah Tuhan ingin lihat indah adanya. Kalau kita merasakan ibadah kita adalah suatu kewajiban, maka tidak ada keindahan di dalamnya. Tidak akan pernah ada keindahan di dalam kita beribadah. Karena kenapa? Satu kewajiban. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau adanya kita indah, kita taat, kita wangi. Bagaimana tadi kembang tadi wangi adanya, semerbak adanya, dan setia adanya. Bukan satu kewajiban. Kalau orang beribadah, harus ke gereja hari ini, berarti kewajiban, bukan keindahan adanya. Tuhan mau yang indah-indah. Jadi kemarin waktu saya duduk di situ aku masih berdoa gini. Tuhan, hikmat, pengertian, pewahyuan yang baru nyata hari ini, saat ini. Aku butuh Roh Kudus. Baru berdoa seperti itu langsung sinar. Sinarnya bukan terang, tapi sinarnya seperti sinar emas yang ada. Dan di tengah-tengahnya itu ada kembang. Satu yang besar kembangnya. Terus aku ingat, pesta. Biasanya pestanya, di waktu pesta ada kembang. Terus ada di dalam hatiku, berarti aku berpesta setiap hari kepada Tuhan. Bukan kewajibanku sebenarnya. Bukan satu kewajiban, tapi pesta di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Berpesta di dalam Tuhan. Apakah kita bisa berpesta di dalam Tuhan di dalam keadaan kita yang kurang baik? Ini pertanyaannya. Coba kita baca di dalam soal sinar kemuliaan. Di dalam Yesaya 60 ayat 1. Apa katanya di sana? Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artikan benar-benar firman ini. Saya ulangi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasku dan kemuliaannya menjadi nyata atasku. 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya tidak tahu kenapa kemarin langsung ada sinar kemuliaan Tuhan datang begitu. Dan
Di dalam penglihatan itu kembangnya satu yang bagus, yang indah, itu yang terbesar. Begitu datang sinar itu dia nongol begitu, dia berdiri di sini. Dan kesananya kembang banyak kecil, banyak indah, kuning, putih, merah, indah, sempurna adanya. Itulah kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita. Indah adanya, sempurna adanya. Tidak setengah-setengah kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kita kalau kita mau melakukan taat, setia, indah. Satu lagi apa? Wangi. Jangan lupa wangi. Ini kembang loh. Kalau kita bau kepada Tuhan, ya wangi adanya di hadapan Tuhan. Di pesta itu gak ada orang yang bau. Ingat, di mana ayatnya itu? Orang yang disuruh Tuhan kepada panggil semua orang. Kan pernah kata Tuhan gitu kan? Panggil semua orang yang di tikungan-tikungan di pinggir-pinggir jalan itu, bawa dia ke pesta ini. Ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Apa kata Tuhan? Buang. Berarti hari ini kalau kita ingin ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, ada mujizat di dalam kehidupan kita, wangilah, setialah, taatlah. Wangi. Kembang itu wangi adanya. Kenapa Pak Tom bilang kembang itu wangi? Coba kalau kita pergi ke puncak, di tengah kembang-kembang itu ada tempatnya di sana, kembang semua, banyak sekali lalat-lalat, lebah-lebah yang hinggap di pohon itu. Berarti dia wangi, ada madu di sana. Tuhan kita itu indah adanya, madu. Kalau dia madu, maka wajiblah kita datang kepadanya. Bagaimana kita bisa mengecap madunya kalau kita tidak berpakaian pesta? Tidak mungkin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hari ini Roh Kudus berkata, bangkitlah. Kenapa kita bangkit? Karena terang Tuhan ada atas kehidupan kita. Sinar kemuliaan Tuhan itu ada atas hidup kita. Apakah pertanyaannya, apakah kita mau pergunakan sinar kemuliaan Tuhan itu untuk menerangi orang lain? Seperti penglihatan yang aku lihat kemarin itu, tidak. Kenapa? Karena di dalam satu kembang itu indah sekali. Dia berdiri, begitu sinar itu datang, dia menerangi satu pohon, dan kesananya kembangnya lebih banyak, dia banyak lebar, indah sekali. Berarti sinar kemuliaan Tuhan itu bukan untuk pribadi kita sendiri. Sinar kemuliaan Tuhan itu untuk menerangi dunia. Di bawahnya ayat 2, bangsa-bangsa memenuhi sungguh kegelapan menutupi. Nomor 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Karena kita tahu sekarang ini penguasa bumi adalah kegelapan. Makanya terang dan gelap tidak bisa bersatu. Maka kalau sinar kemuliaan Tuhan itu ada atas kita, maka wajiblah adanya kita menerangi, kita memberikan sinar kepada saudara-saudara kita. Apakah Tuhan tidak bisa menerangi?
Semua umat manusia di bumi bisa. Tapi Tuhan butuh teman. Tuhan butuh saya dan saudara untuk menerangi saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana orang itu bisa melihat terang itu atas kehidupan kita? Kembali lagi ke belakang. Pertama tadi, taat, setia, wangi, dan indah. Kalau orang nggak melihat itu atas kita, tidak akan pernah ada datang orang kepada kita. Oh, aku tebarkan sinar kemuliaan Tuhan. Yang 4 karakter tadi nggak ada orang mau datang. Kita isi dulu kehidupan kita. Kita isi dulu pola pikir kita. Kita isi dulu hati kita dengan taat, setia, indah, dan wangi. Baru sesudah itu orang akan melihat. Oh iya Pak Tom, wangi, taat, setia. Oh iya. Barulah terpancar sinar kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita, dan sinar kemuliaan Tuhan itu menyinarin orang lain. Ada dasar utamanya dulu. Dasar utamanya dululah yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Oleh pertolongan Roh Kudus, begitu kita berbicara, orang melihat sadar, wow, wangi benar Bapak ini. Wow, wangi benar Ibu ini. Kenapa? Karena ada sinar kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita wangi adanya karena sinar kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Ayat 3, orang akan berduyun-duyun datang kepadamu. Wow, keren banget ini firman. Bukan orang. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu karena sinar kemuliaan Tuhan itu ada atas kita. Betapa hebat, betapa dahsyat Tuhan berikan itu atas kehidupan kita. Banyak orang yang nggak mengerti sinar kemuliaan Tuhan. Tapi hari ini melalui Yesaya ini, coba rubah pola pikir paradigma kita tentang sinar kemuliaan Tuhan. Bukan asal sinar kemuliaan Tuhan, ya. Bagaimana bisa tercipta sinar kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita? Kan harus ada, nggak mungkin tuh, no. Nggak mungkin dengan sia-sia, dengan percuma. Coba, di dalam Matius ada orang berkata, aku tahu engkau adalah penguasa yang jahat, kata manusia yang diberikannya 1 talenta. Dan aku tahu engkau penguasa yang meminta pajak. Ada kan berbicara seperti itu soal talenta? Kalau engkau tahu aku adalah penguasa yang jahat, itu kepada satu yang punya talenta yang Tuhan berikan tapi tidak dia pergunakan. Berarti Tuhan itu memberikan kemuliaan atas kita bukan dengan sia-sia. No. Ada faktor-faktor yang harus kita kerjakan di sana. Penglihatan, apapun namanya, itu Tuhan berikan untuk kita merubah pola pikir kita kepada Tuhan.
Kalau kita berdoa, mereka menyatakan, mereka melihat ada sesuatu dalam, apakah dia sembuh, apakah di mana. Supaya kita berharap bahwa sinar kemuliaan Tuhan itu sudah terbit atas kita. Dan sinar kemuliaan itu, dan harus kita menyebarkan, menyatakan sinar kemuliaan itu, melepaskan sinar kemuliaan itu, mengurapi semua orang. Itulah sinar kemuliaan. Supaya sinar kemuliaan itu nyata atas kehidupan kita, maka jadilah terang. Lalu jadilah terang. Arti terang apa dalam kehidupan kita? Arti terang itu dalam kehidupan kita adalah jagalah mulut. Mulut bisa berkata terang, mulut bisa berkata gelap, mulut bisa menghina orang, mulut bisa menerangi hati orang. Dalam posisi mana yang kita mau atas itu? Posisi kita menjadi terang untuk menerangi orang lain, atau posisi kita menjadi gelap untuk menggelapin orang lain? Ini tergantung kita, tergantung saya dan saudara-saudara. Memposisikan kita, memposisikan hidup kita di dalam dunia ini. Tapi di sini tadi Tuhan bilang bangkitlah, bangkitlah, menjadi teranglah. Berarti Tuhan harus suruh kita menjadi terang. Terang itu menyinari orang lain yang ada di dalam kegelapan. Kita datang kepada orang itu membawa terang Kristus atas orang itu. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Terang Tuhan itu Tuhan berikan bagi orang yang dia kenal, yang dia tahu, yang dia wangi, yang dia harum dan setia. Itu keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi hari ini belajarlah kita di dalam kasih Kristus, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada. Sinar kemuliaan itu sudah ada atas kehidupan kita. Sinar Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Makanya tadi begitu kita berbicara, begitu kita bertingkah laku, langsung kelihatan ini terang Tuhan atau terang dunia. Luar biasa perbedaannya. Mungkin kita harus merubah seluruh kehidupan kita, merubah pola pikir kita, merubah kelakuan kita jadi terang sinar kemuliaan Tuhan. Siap? Siap. Wajib. Harus adanya. Dan beribadah bukan satu kewajiban. Beribadah adalah ucapan syukur. Dalam ucapan syukur ada wangi-wangian, ada persembahan di sana, ada ketaatan di sana, ada kesetiaan di sana. Itu yang Tuhan mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bapa yang mulia, hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena sebuah kewajiban kami, karena kerinduan hati kami, kesadaran kami bahwa kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ya Allah Roh Kudus, Engkau membuka setiap kami untuk saat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tetap berada di relnya Tuhan, di tracknya Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu dan menjadi terang Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memberkati beliau, terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa lebih lagi bagi Engkau, memberkati dalam kesehatan, dengan umur yang panjang, dengan kekuatan, kesabaran, hikmat marifat Tuhan, memenuhi kehidupan beliau, dan biarlah digenapi janji-janji firman Tuhan dalam pelayanan kami di dalam nama Yesus. Jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, berkati setiap anak-anak yang memberikan berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama kami siap memberi. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang menasihati kami. Biarlah dalam hidup kami Tuhan, kami ini pembawa kemuliaan Tuhan, kami pembawa terang-Mu. Biarlah Tuhan yang menetapkan terus di dalam setiap kami buah kesetiaan, ketaatan, wangi-wangian dan keindahan Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman ini termaterai Roh Kudus di hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk boleh melakukan firman siang hari ini di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai terus Bapa untuk memberitakan kabar sukacita di tempat ini, di PD ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan di mana Tuhan percayakan, Tuhan bertambah-tambah. Tuhan berikan pengayuan yang segar yang dari surga untuk hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Tuhan berkati kehidupan jasmani rohani dari hamba-Mu Tuhan. Bahkan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Anak istri Tuhan Yesus dan juga cucunya diberkati. Kiranya Tuhan, biarlah keluarga ini Tuhan Yesus senantiasa terus di dalam perlindungan, di dalam kasih-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
ada di bangsa Indonesia Bapa. Kami berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terus terjadi Tuhan hujan pertobatan lawatan Tuhan untuk Indonesia ini. Biar sepanjang hari ini juga Tuhan ada orang-orang yang bertobat menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan. Karena ada doa orang-orang kudus-Mu Bapa. Ada firman yang ditaburkan di Indonesia ini di dalam nama Yesus Kristus. Biar keselamatan itu Tuhan boleh terus Tuhan nyata di bangsa ini dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Kami bersyukur kami ada di kota Depok Bapa. Kami bawa kota kami kepada Tuhan. Biarlah senantiasa roh takut Tuhan ada atas pemimpin kota Depok ini Bapa. Sampai ke jajaran yang terendah. Bahkan kami berdoa untuk penduduk kota Depok. Biarlah senantiasa takut akan Tuhan ada di hati penduduk ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan pilkada yang akan diadakan Tuhan tahun ini bulan November. Biarlah terpilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang jujur Tuhan. Orang-orang yang bertanggung jawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami lepaskan salom atas kota Depok dan sekitarnya dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Yerusalem, bangsa pilihan-Mu. Damai sejahtera atas bangsa Israel dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan anugerah keselamatan itu mereka responi Bapa. Mereka responi Tuhan. Karena ada Roh Kudus menjamah melawat mereka. Biar mereka membuka hati percaya Tuhan. Di hati mereka mengaku dengan mulut bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat bagi mereka dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang hadir. Biarlah Tuhan kami boleh belajar minggu depan Tuhan. Ketika kami beribadah bukan karena kewajiban, tapi kami beribadah karena kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu mengucapkan syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu senantiasa setia kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah permohonan doa syukur kami. Siang hari ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita siang hari ini, kita bangkit bersama-sama, arahkan tanganmu ke surga yang mulia. Berkat yang daripada surga, sukacita, damai, sejahtera. Hari ini, saat ini, terimalah, bawalah pulang. Anugerah berkat yang berlimpah-limpah mengalir atas kehidupan, mengalir atas keluarga. Tangan kiri, tangan kananmu dibuat Tuhan berhasil membawa berkat untuk keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.